Semua, kali ini kita akan membahas dampak virus corona terhadap berlakunya kontrak. Ya, ada suatu pertanyaan melanjutkan yang tadi, kapan force majeure dianggap berlaku dan selesai? Nah, ini pertanyaan yang bagus karena dalam kontrak tuh perhitungan waktu itu sangat penting. Kapan suatu peristiwa dimulai, kapan prestasi tidak bisa dilaksanakan. Contohnya, wabah coronavirus terjadi 1 Maret, mulai ribut 1 Maret. Tapi orang ini udah nggak deliver dari 14 Februari. Nah, itu kan berarti ada kejanggalan. Ini 14 Februari, ini Maret, dia nggak bisa deliver. Kenapa bisa seperti itu? Nggak bisa pakai chances are, peluangnya adalah dia nggak bisa menggunakan alasan force majeure untuk one prestasi yang telah dilakukan olehnya. Nah, jadi kapan dong terus suatu force majeure itu dianggap telah terjadi? Nah, selain karena putusan pemerintah setempat yang kita alami, itu juga bisa mulai terhitung sejak prestasi gagal dibayarkan. Contohnya seperti tadi, kalau 14 Februari udah gagal, 1 Maret force majeure, orang-orang ribut nggak bisa. Tapi kalau ini force majeure terjadi 1 Maret, nah, tapi one prestasinya dilaksanakan 14 Maret karena susah kirim barang, susah untuk apa. Nah, itu bisa dihitung pada deadline-nya dia 14 Maret yang harusnya dia deliver, dia tidak deliver, itu bisa dihitung sebagai tanda mulanya force majeure. Kecuali kalau sebelumnya telah diatur dalam kontrak ya. Ini saya bahas kalau seandainya Anda lupa atau memang menyerahkan pelaksanaannya terhadap hukum atau aturan umum yang berlaku, ya. Jadi nggak mesti dalam hukum ya, aturan umum itu juga bisa berarti rule of thumb, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang bisnis atau industri tertentu. Terus kapan itu dihitung berakhir? Nah, setelah ada 2 ya, kapan itu dihitung berakhir. Pertama, surat pengumuman negara, kapan negara mengumumkan itu berakhir, kan? Kedua, nah itu sesuai dengan perjanjian. Dalam arti perjanjian apa? Jadi kita harusnya 14 Maret deadline, kita nggak bisa melaksanakan. Kita minta extension, Pak, minta extension. Ada 2 macam extension. Pertama, sampai pemerintah menyatakan wabah berhenti, sosial boleh jalan semua, berjalan normal seperti sedia kala. Ya. Kedua, itu Anda bisa pakai ukuran waktu. Contohnya, Pak, ini mengalami kendala, tapi kira-kira 1 bulan lagi bisa. Jadi kasih kita waktu sampai 14 Maret, berarti 14 April. Nah, kita akan laksanakan sebelum itu. Nah, deadline itu yang disepakati di awal sejak suatu peristiwa dikatakan sebagai one prestasi karena force majeure, itu dia jalannya di situ. Deadline-nya berakhirnya 14 April. Nah, bagaimana kalau 14 April masih belum kunjung juga dapat dipenuhi? Ada 2 cara lagi. Pertama, menunggu putusan pemerintah, buat perjanjian baru dikaitkan dengan pemerintah. Kedua, ya ini, mundur lagi, minta perpanjangan waktu lagi. Jadi ada baiknya saya memilih opsi pertama sampai pemerintah sudah melakukan deklarasi kalau wabah ini sudah under control, sudah bisa ditangani, jadi semua warga bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, oke, we move on to the next video.